Oke, pada kesempatan berikutnya ini kita akan mempelajari tentang bagian yang keempat dari sistem komputer, yaitu bagian input-output. Bagian pertama adalah bagian CPU, bagian yang kedua bagian memori utama, kemudian bagian yang ketiga itu bagian memori eksternal yang lalu, kemudian bagian yang keempat ini bagian input-output. Nah, dalam mempelajari input-output ini kita akan pelajari ada dua level pada I/O. Yang level terluar adalah peralatan I/O atau external device. Kemudian yang tersambung ke dalam sistem internal, ke dalam sistem bus itu adalah I/O module atau I/O controller. Nah, bagaimana kaitannya dengan manajemen dari I/O module ini? Karena yang bertugas untuk mengendalikan secara internal itu nanti ya program atau CPU yang akan mengatur bagaimana I/O module itu nanti dikendalikan. Nah, pada pengiriman data ke I/O yang jumlahnya besar, maka disediakan cara untuk melewatkan data dari memori ke I/O itu secara langsung, tidak melalui CPU. Nah, itu dilakukan oleh piranti khusus yang disebut dengan DMA, Direct Memory Access. Oke, jadi yang pertama tentang external device. Jadi peralatan luar itu berarti peralatan yang nanti langsung menghasilkan atau langsung berhubungan dengan dunia luar. Misalkan kalau dunia luar itu human, manusia, ya berarti peralatan itu nanti harus bisa menghasilkan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Misalkan bentuknya layar monitor, berarti bisa ditampilkan hasil atau hasil dari proses itu ke layar monitor, atau ke printer, itu juga ke manusia. Ya. Sebaliknya bisa juga peralatan input, misalkan mau memberikan perintah, bisa lewat mouse, bisa lewat keyboard, juga misalkan pointing device, ya, touchscreen misalkan. Kemudian juga bisa juga peralatan itu mesin readable. Jadi yang pertama itu human readable, artinya itu berarti dikonsumsi oleh manusia. Tapi bisa juga mesin readable, ya, jadi dikonsumsi oleh peralatan yang lain. Jadi yang mengkonsumsi itu adalah mesin, ya, atau sistem. Ya. Itu berarti mesin readable. Ya, bisa untuk monitoring, bisa untuk pengendalian, ya, semacam itu. Nah, juga termasuk juga ya monitoring atau pengendalian itu misalkan untuk yang ada di pabrik-pabrik, mengendalikan robot misalkan, atau memonitor kondisi dari situasi, untuk memonitor cuaca misalkan dan seterusnya, ya. Jadi ada yang hubungannya dengan langsung, mungkin dengan alam langsung, ya, misalkan sensor-sensor dan seterusnya, ya. Tapi bisa juga nanti sudah disebutkan untuk komunikasi. Jadi contohnya modem atau card yang terkait dengan komunikasi data, itu network interface card, yang nanti ini masuk di dalam bagian yang itu bagian komunikasi. Ya, jadi ada tiga macam: human readable, ada mesin readable, dan ada communication. Karena bermacam-macam alat tadi itu sebetulnya kan juga secara fungsi internal juga harus melayani yang macam-macam, itu maka variasinya sangat banyak, ya. Variasinya sangat banyak, sehingga kalau secara sederhana bisa digambarkan dengan satu blok yang merupakan peralatan itu fungsinya bagaimana. Jadi di dalam peralatan ini
itu akan mengirimkan, kalau itu peralatan output ya, maka akan menghasilkan langsung dikonsumsi oleh luar, contohnya lagi oleh manusia atau oleh mesin. Atau kalau itu peralatan input ya, nanti akan bisa dipakai untuk sebagai perantara alat yang memasukkan data atau memasukkan perintah ke sistem ya. Nah, maka di situ akan ada tempat sementara namanya buffer ya. Karena kecepatan luar dengan kecepatan internal komputer sangat jauh beda. Nah, maka apa-apa yang disampaikan dari luar itu perlu disimpan sementara. Atau sebaliknya, yang nanti dikirimkan dari komputer, dari internal untuk bisa dikeluarkan ya, misalkan printer itu, maka juga kecepatannya beda. Printer kan mekanik ya, lambat, padahal komputer internal itu cepat ya, sehingga perlu disimpan sementara. Nah, ini namanya ada fungsi buffer ya, buffer. Nah, untuk keperluan itu maka ada pengendalian pada peralatan ini. Jadi ada sinyal yang untuk mengendalikan sinyal kontrol, kemudian juga ada untuk diketahui statusnya, apakah siap atau tidak, misalkan itu printer, misalkan peralatan printer ini apakah ready atau tidak, karena kalau ready berarti oke, bisa diperintah, tapi kalau ternyata pada saat itu error, ya, ada kesalahan dari mesin, maka sebelum memberikan perintah dicek dulu, misalkan kertasnya habis, ya, kertasnya habis, maka itu nanti akan ada status paper out semacam itu. Jadi ini secara umum apapun peralatan nanti punya fungsi menyimpan sementara sebagai tempat untuk melewatkan ya, baik dari sistem internal maupun keluar, atau sebaliknya. Dan ada bagian yang untuk pengendalian, untuk diperintah dan untuk dicek. Ya, dicek. Ini secara garis besar peralatan I/O seperti ini. Jadi sangat bervariasi. Ya. Peralatan luar ini sangat bervariasi, jumlah datanya bisa macam-macam, banyaknya, kecepatannya. Ya. Jadi bisa variasinya, ada yang datanya bisa cepat, ada yang lambat, misalkan printer lambat. Kalau ke jaringan cepat. Juga formatnya mungkin pengirimannya per karakter, tapi ada yang nanti pengirimannya itu per beberapa karakter sekaligus. Jadi ada paket semacam itu. Semuanya itu kalau dibandingkan dengan CPU jauh sangat lambat. Jadi peralatan itu sangat lambat. Nah, karena sangat lambat itulah diperlukan suatu pengendali yang nanti bisa dikendalikan langsung oleh CPU berkaitan dengan peralatan tadi. Nah, sehingga diperlukan pengendali alat. Jadi di dalam peralatan itu ada perintah, ada pengendalian, tapi itu pengendaliannya nanti itu akan akan ditangani oleh namanya I/O modul atau I/O interface. Ini akan melakukan pengendalian. Jadi nanti sistem internal akan berhubungan dengan I/O modul. I/O modul yang akan mengendalikan atau menangani peralatan luar yang tersambung. Nah, I/O modul sendiri itu fungsinya berarti antarmuka ya, interface antara sistem internal dengan peralatan. Jadi yang menjembatani antara peralatan dengan bus internal atau sistem internal ya, CPU memori itu unit pokok dalam mengerjakan perintah atau program. Nah, sedangkan peripheral itu kan peralatan bantu saja yang kadang-kadang diperlukan, kadang-kadang tidak. Tapi kalau CPU memori pada saat melaksanakan tugas menjalankan program itu ini aktif ya. Itu I/O modul ya. Jadi secara blok diagram ini I/O modul itu akan punya fungsi untuk sebagai penghubung ke peralatan luar, peripheral, dan untuk menyambungkan ke sistem internal, ya berarti kan lewat bus. Jadi tersambung ke bus langsung, itu I/O modul. Sedangkan peralatan itu akan tersambung ke I/O modul.
Nah ini istilahnya bisa saja secara hardware kita sebut dengan kartu gitu ya, kartu I/O, card I/O atau I/O interface ya. Jadi kalau secara fisik yang ditancapkan di dalam motherboard ya, yang wujudnya nanti keluar ada konektor, misalkan ada USB gitu kan, juga konektor, ada VGA ya, konektor VGA. Nah itu tersambungnya ke dalam modul I/O ya, modul I/O. Sementara tadi konektornya yang akan tersambung ke peralatan ya, ini jadi konektornya ini yang akan tersambung ke peralatan. Ini fungsi dari I/O modul atau I/O interface atau kartu I/O atau I/O card ya, I/O card. Jadi fungsinya itu untuk pengendalian dan pewaktuan, kemudian untuk komunikasi dengan CPU, komunikasi dengan peralatan, kemudian juga untuk penyimpanan sementara, buffering, dan juga untuk kalau ada kesalahan pada peralatan. Jadi tadi komunikasi dengan CPU itu nanti untuk mengirimkan, menerima data, kemudian untuk berkomunikasi ke peralatan untuk meneruskan data yang dikirimkan dari CPU atau dari memori, kemudian disimpan sementara kalau nanti peralatannya belum siap, ya, lambat. Nah, dan juga untuk mengecek apakah alatnya siap atau tidak. Jadi langkah-langkahnya itu bagaimana langkah yang dilakukan oleh I/O modul. Pertama, nanti CPU akan memeriksa status dari I/O modul. Kemudian modul akan memberikan statusnya. Jika ready, maka CPU akan meminta supaya melakukan transfer data. Kemudian I/O modul akan mengambil data dari device. Ini contohnya misalkan adalah permintaan dari peralatan luar kepada CPU, misalkan permintaan data dari keyboard. Artinya nanti I/O modul akan memberikan status dari keyboard, apakah keyboardnya siap atau tidak dibaca oleh CPU. Kemudian nanti akan dikirimkan permintaan ke peralatan. Kemudian CPU I/O akan mengambil data dari I/O modul akan mengambil data dari peralatan, kemudian dikirimkan ke CPU. Nah ini kalau nanti kaitannya dengan data yang banyak, nanti CPU hanya men-start saja, hanya memberikan komando awal, kemudian seterusnya nanti akan dilakukan oleh peralatan khusus namanya DMA. Jadi secara diagram dari I/O modul secara lengkap ini akan ada hubungan yang ke data sistem bus tadi, ada data lines yang terhubung ke data bus, address line terhubung ke address bus, dan control line terhubung ke control bus. Sedangkan ke luar ini wujudnya kalau secara fisik itu konektor-konektor gitu ya. Jadi nanti di konektor itu juga ada data, ada status, ada control. Misalkan kalau ke printer, kalau zaman dulu printernya paralel gitu ya, maka datanya 8 bit, nanti ada 8 sambungan untuk data, ada status, ada kontrol ya. Tapi kalau sekarang ini misalkan printernya USB ya, ini nanti konektornya konektor USB yang di situ cuma ada data in, data out, dan power. Jadi cuma ada 4 kabel karena serial ya. Lalu mekanismenya akan ada cara khusus untuk menangani komunikasi dengan USB tadi. Ya ini mungkin satu I/O itu bisa punya beberapa port istilahnya. Ada misalkan ini serial I/O misalkan ya, bisa aja punya 2 port, serial COM1, COM2 ya. Atau USB, ya USB. Mungkin ini satu card untuk USB sebetulnya, tapi nanti di sini mungkin bisa ada 4, ada 6 gitu. Jadi bisa saja satu I/O modul itu memiliki beberapa sambungan ke I/O yang seragam, ya, yang sama ya, USB semua, tadi paralel semua kan gitu. Ada 3 macam cara teknik. Yang pertama adalah program I/O terprogram, yang kedua interrupt driven, kemudian yang ketiga ini ya, yang direct memory access, akses langsung memori dari I/O bisa langsung akses memori, atau sebaliknya nanti memori bisa mengirimkan langsung ke I/O ya. Ini intinya akses antara I/O dengan
memori bisa dilakukan langsung tanpa harus dikendalikan langsung oleh CPU. Ya memang pertama kali akan di start oleh CPU, kemudian DMA disuruh untuk melakukan transfer data. Ya, intinya seperti itu. Ya. Nah, program I/O itu berarti setiap saat, setiap I/O akan dicek, akan diperiksa oleh CPU secara terus-menerus bergantian. Ya, jadi CPU akan mengendalikan langsung setiap I/O yang ada, baca statusnya, kemudian diberikan perintah kendali untuk baca tulis, kemudian transfer data, kemudian setelah itu akan berganti ke I/O yang berikutnya. Kalau sudah komplit yang pertama tadi, maka dia akan memberikan atau mengendalikan I/O yang lain. Ini akan dikerjakan secara bergantian, seluruh I/O semuanya dikendalikan oleh CPU. Nah ini sangat boros. Ya. Cara ini sangat boros. Ini kalau sistemnya kecil, hanya beberapa I/O, mungkin hanya 1 atau 2 I/O, seperti hanya cuma ada keyboard dan monitor aja, mungkin tidak masalah. Tapi kalau I/O-nya jenisnya banyak, macamnya banyak, jumlahnya banyak, nah maka ini akan sangat tidak efisien. Ya. Karena I/O itu sangat lambat, CPU sangat cepat, dan nanti yang sangat cepat akan terhalang oleh yang sangat lambat. Ya. Detailnya, CPU akan minta I/O beroperasi. Nah, maka karena yang menangani device I/O itu tadi langsung tersambung ke modul, maka modul yang akan melakukan operasi. Ya. Jadi CPU minta operasi I/O, misalkan membaca dari keyboard, gitu ya. Maka sebetulnya yang akan melakukan nanti dari I/O modul keyboard atau keyboard controller, ya. Atau kalau itu dari dari mouse gitu ya mouse nanti, dan seterusnya. Ya. Kemudian CPU akan memeriksa. Ya, jadi modulnya akan mengeset status bit, kemudian CPU akan mengecek bit secara periodik. Ya, artinya kalau tadi ada perintah dari CPU untuk melakukan operasi I/O tertentu, maka yang mengendalikan nanti kan I/O modul. I/O modul akan memberikan status bahwa sudah dikerjakan atau belum, kemudian I/O modul akan dibaca statusnya ya, oleh CPU. Jadi bukan I/O modul yang menginformasikan, memberikan informasi ke CPU, tapi CPU yang akan membaca ini tadi ya. Akan membaca statusnya ya, sehingga I/O modul itu tidak melakukan apa-apa pada CPU. Dia hanya mengendalikan I/O, kemudian akan melayani kalau ada pembacaan status dari CPU maka akan diberikan. Nah, artinya itu nanti akan dikendalikan langsung oleh CPU. Ini program I/O ya. Jadi I/O-nya dikendalikan secara terprogram. Kemudian yang kedua, interrupt driven. Ini CPU tidak perlu mengecek terus-menerus, tapi cukup memberikan start saja, kemudian seluruhnya akan ditangani oleh I/O modul. Kalau nanti sudah selesai, I/O modul yang akan melakukan interupsi bahwa yang diperintahkan itu selesai. Jadi kalau tadi yang pertama itu CPU yang harus bertanya ke I/O modul, ya, artinya pekerjaannya sudah selesai belum, jadi CPU akan berulang-ulang bertanya sampai selesai, sampai sukses atau error. Tapi kalau yang interrupt driven ini sekali diperintah maka nanti dia setelah selesai akan lapornya dengan interupsi. Interupsi itu sebagai laporan gitu ya, laporan. Nah, kemudian caranya gimana? Ya, caranya nanti CPU akan memberikan perintah baca misalkan, kemudian I/O modul akan mengambil data yang diperintahkan dari peripheral. Ya. Nah, selama I/O modul ini mengambil data yang diperintahkan diambil oleh CPU tadi, maka CPU bisa mengerjakan yang lain. CPU-nya tidak perlu nunggu datanya siap, jadi diperintahkan, kemudian silakan I/O modul kerja yang diperintahkan untuk ambil, sementara itu CPU bisa meneruskan atau mengerjakan yang lain.
Kalau tadi yang diperintahkan sudah selesai, itu maka I/O modul akan melakukan interupsi bahwa yang diperintahkan sudah ada atau sudah ada hasilnya, bisa diambil oleh CPU. Kemudian maka CPU bisa mengambil datanya, kemudian I/O modul akan mentransfer datanya tadi. Jadi yang pemberitahuannya lewat interupsi, kemudian CPU akan mengambil data dari yang sudah diambil oleh I/O modul. Jadi I/O modul akan melakukan transfer lewat bus data, tentu saja seperti itu. Jadi ini gambarannya bagaimana proses dari interrupt. Ini ada pengendali, kemudian akan ada interupsi dari controller, ya. Kemudian akan diproses oleh CPU. Pada setiap akhir eksekusi akan diketahui apakah ada interrupt atau tidak. Kalau ada interrupt, maka status pada saat itu yang sedang dikerjakan oleh CPU semuanya akan disimpan, ya, di suatu tempat tertentu, ya. Kemudian akan di load, akan dimasukkan alamat baru dari interrupt, dari program yang melayani interrupt. Ini akan dikerjakan interruptnya. Jadi kalau alamat yang baru sudah digantikan ke yang ada dari program counter, maka berarti nanti akan menuju ke interupsi. Ya, sambil nanti data-data yang lain nanti akan disimpan. Ya, ada pekerjaan hardware-nya itu mengganti program counter, tapi nanti yang pekerjaan yang mengamankan seluruh isi register yang ada itu digunakan software, ya. Jadi software yang pengendali interrupt-nya akan menyimpan seluruh data yang saat itu sedang digunakan oleh program yang sedang jalan. Karena akan diganti program lain, maka yang ada harus diselamatkan. Setelah selamat baru dilayani interupsi. Selesai melayani interupsi, maka nanti akan dikembalikan lagi. Semua data yang tadi disimpan kembalikan lagi, dan kemudian program counter dikembalikan ke tadi yang pas selesai mengerjakan perintah tadi ada interrupt, maka akan menunjuk ke instruksi berikutnya. Nah, instruksi berikutnya yang tadi terhenti tadi akan dikembalikan sehingga akan balik ke program yang terinterrupt tadi, yang terinterupsi akan dikerjakan kembali. Ini proses secara algoritmis seperti itu. Jadi kalau dari sudut pandang CPU, maka CPU memberikan perintah kepada I/O modul gitu ya. Kemudian setelah memberikan perintah, maka dia bisa mengerjakan yang lain. Nah, maka nanti pada setiap satu instruksi tertentu yang dikerjakan, ya, di akhir siklus instruksi, yaitu siklus eksekusi, habis siklus instruksi akan dicek ada interrupt tidak. Kalau ada interrupt, jadi akan dilakukan save context, ya, menyimpan isi register yang ada, kemudian melakukan proses interrupt, yaitu melayani interupsi, kemudian nanti balik lagi ke program yang dihentikan atau yang ditunda tadi. Nah, ini mekanisme dari interrupt ini akan sangat dibutuhkan pada mekanisme sistem operasi yang multitasking atau multiprogram, ya, itu karena kan ada banyak program yang statusnya jalan tapi ganti-ganti satu dengan yang lain. Ya, jadi dengan mekanisme interupsi ini diperlukan cara bagaimana tahu bahwa yang menginterupsi itu siapa, karena kan banyak peralatan, ya, maka ini diperlukan untuk pengenalan atau mengenali interupsi itu dari mana, sehingga nanti tepat. Misalkan yang interupsi dari keyboard, maka berarti harus dikerjakan program yang melalui keyboard, yaitu membaca karakter dari keyboard. Kalau nanti yang menginterupsi itu mouse, dari mouse, berarti akan dijalankan program untuk memindahkan pointer di layar. Ini adalah program melayani interupsi untuk mouse dan lain-lain, ya, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ini ada beberapa cara, ya, dengan setiap line itu memiliki interupsi, ya, pada setiap
modulnya. Nah, pada PC misalkan ini number of device kan limit ya, terbatas, jumlah device-nya terbatas. Kemudian menggunakan software pool yang kedua, ini CPU akan bertanya di dalam urutan urutan yang melingkar untuk menanyai satu-satu siapa yang tadi menginterrupt ya. Jadi yang menginterrupt itu akan ditanyai siapa yang tadi menginterrupt. Dan ini akan lambat. Mekanismenya, nah yang lain adalah DC chain atau hardware pool. Jadi ada acknowledgement interrupt-nya itu akan dikirimkan ke sambungan, ya, sambungan. Kemudian modul akan bertanggung jawab untuk menempatkan nilai dari interrupt-nya itu dalam bus. Kemudian CPU akan menggunakan nilai tadi untuk menjalankan program atau rutin yang sesuai. Kemudian yang berikutnya ini bus master. Jadi modulnya akan mengklaim bus sebelum dapat melakukan interupsi. Nah, contohnya ini di dalam PCI dan SCSI ini ada bus master. Jadi sebelum modul itu bisa melakukan interrupt, dia harus minta dulu minta diizinkan yang menggunakan, yaitu contohnya pada bus PCI dan bus SCSI. Jadi kalau ada banyak interrupt, maka ini bisa di set ya, apakah menggunakan prioritas. Jika menggunakan prioritas, maka prioritas yang tinggi itu akan dilayani duluan daripada yang rendah. Jika menggunakan tadi bus master, maka yang bisa melakukan interupsi itu yang saat itu diizinkan untuk melakukan melakukan akses bus. Jadi bus master artinya saat yang menggunakan bus siapa, itulah yang bisa melakukan interupsi. Contohnya ini pengendalian interrupt-nya itu untuk menangani siapa yang interupsi menggunakan namanya programmable interrupt controller. Jadi nomor IC-nya kalau di dalam PC Intel itu 8259. Ini adalah programmable interrupt controller yang bisa diprogram. Ini memiliki 8 jalur interrupt. Sementara CPU-nya sendiri x86 itu hanya memiliki 1 interrupt. Jadi kalau itu langsung disambungkan ke peralatan hanya bisa melayani 1 peralatan saja. Padahal peralatan yang tersambung lebih dari 1, sehingga diperlukan pengendali yang bisa mengatur penerimaan dari beberapa jalur interrupt. Ini namanya programmable interrupt controller. Jadi urutannya nanti programmable interrupt controller akan menerima interrupt dari peralatan, kemudian menentukan prioritasnya, kemudian meneruskan interrupt tadi ke CPU melalui jalur INTR interrupt. Nah, kemudian nanti CPU akan mengacknowledge, akan menyetujui interruptnya diterima. Nah, kemudian PIC ini program controller harus memberitahukan nomor interruptnya berapa. Itu artinya sebetulnya siapa yang melakukan interupsi, karena I/O-nya banyak, maka dengan cara memberikan nilai dari masing-masing I/O itu punya namanya nilai interrupt vector. Jadi punya nilai tertentu yang menunjukkan bahwa itu adalah peralatan tertentu. Misalkan keyboard, saya akan punya nomor interrupt vector tertentu. Beda dengan mouse, beda dengan yang lain nantinya. Nah, kemudian setelah tahu nomor vektornya, ya sebenarnya ini berkaitan dengan subroutine yang akan dikerjakan nanti. Maka kemudian CPU akan melakukan proses interupsi.
Nah, contohnya PIC ini digunakan pada bus ISA. Jadi pada bus ISA itu menggunakan dua IC ini untuk bisa menerima interrupt. Berarti karena tadi setiap interrupt tadi 8, kalau dua itu 16, tapi satu jalur dipakai untuk sebagai sambungan bertingkatnya, ya kaskade, sehingga akan memberikan 15 karena dikurangi satunya untuk sambungan dari yang satu ke dua itu ya. Jadi dua ini kan sudah tersambung, maka itu sambungannya kaskade, yaitu IRQ 9 ini dipakai untuk reroute ya, apa yang diterima dari IRQ 2. Nah, ini akan dimasukkan di dalam chipset. Jadi kalau kita mengetahui keyboard, motherboard itu tujuannya untuk mengatur komunikasi, ya, termasuk di dalamnya ada pengaturan interupsi. Itu masuk ke dalam chipset. Gambaran sederhananya seperti ini. Jadi ini interrupt control, dari satu IC interrupt control ada 8 port input yang tersambung ke 8 peralatan. Nah, ini kalau ini dibuat, kalau tadi ISA cuma 2 ya, cuma 2. Nah, ini kalau mau lebih dari 15, maka ini dibuat bertingkat seperti ini. Ini dari tingkatan yang langsung ke device yang akan diterima oleh, jadi satu ke masing-masing 1 ke 16. Jadi lalu bisa ada 8 kali 16 kan gitu ya, kalau dibuat bertingkat seperti ini. Kemudian ini yang nanti akan meneruskan ke prosesor ya, interupsinya. Nah, tugas dari masing-masing ini nanti kalau ini ada interrupt dari mana, nanti akan harus dikirimkan vektornya ke prosesor, ke bus. Jadi setiap device atau setiap PIC tadi ini ya, ini Programmable Peripheral Interface. Nah, ini yang berikutnya ini adalah PPI. Yang berikutnya ini adalah PPI. Ya, jadi ini contoh I/O modul yang berhubungan langsung dengan peralatan nanti. Jadi ini PPI adalah satu contoh yang digunakan sebagai I/O modul. Untuk apa? Untuk keperalatan yang sifatnya paralel. Misalkan printer paralel ya, dulu ini contoh lama ini ya. Jadi nanti tersambung ke sistem bus, di dalam ada data bus, ada address. Kemudian ini nanti ada 3 port namanya port A 8 bit, port B 8 bit, port C 8 bit. Ini ada 3 port yang nanti secara penggunaan nanti harus diprogram dulu penggunaannya. Port A itu nanti harus diset apakah sebagai keluaran dan nanti arahnya keluar, arah jalur sambungannya, atau sebagai masukan. Itu berarti nanti arahnya akan disambungkan ke peralatan input, berarti kan sebagai masukan. Kalau disambungkan ke peralatan output, maka sebagai keluaran. Ya, seperti itu. Jadi port A, port B, sedangkan port C-nya bisa diprogram separuh-separuh, 4 bit terpisah. Nah, ini hanya gambaran saja. Jadi ini contoh IC yang digunakan pada I/O modul yang sifatnya ini paralel ke peralatan yang paralel. Contohnya misalkan keyboard, ya keyboard itu kan ini contoh keyboard yang menggunakan antara keyboard dan display ya, yang menggunakan 8255. Jadi ini keyboard tadi ya, katakanlah ini ada sambungan ke A1, berarti ini keyboardnya tersambung ke
1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 baris. Ini nanti ada sekian bit ya, inputnya lewat port A. Jadi gampangnya ini keyboardnya 5 apa namanya 5 saklar itu aja yang mudah ya. Dengan shift berarti nanti 10, dengan kontrol berarti bisa 15, kalau shift control tambah ini berarti bisa 20, variasinya ya, variasi. Nah, data yang dari keyboard nanti bisa ditampilkan ke display, misalkan displaynya LED 7 segmen, LED 7 segmen untuk menampilkan 7 segmen. Contohnya gitu ya. Ini adalah port A-nya sebagai input, port B-nya sebagai output, port C-nya ini dipakai sebagai kendali. Ada data ready, ada acknowledge. Ini untuk port C-nya dipakai untuk kendali yang port A, ya, peralatan yang tersambung ke port A, dan dipakai untuk kendali ke peralatan yang tersambung ke port B. Jadi contoh apa namanya gambaran dari fungsi I/O modul ini I/O modul ya, I/O modul. Kemudian yang ini adalah I/O device, peralatan, ini peralatan, ini pengendali. Yang tersambung ke sistem itu I/O modulnya, I/O modul ya. Jadi yang fungsi I/O modul untuk menyambungkan ke peralatan. Ya, khusus untuk komunikasi transfer data antara memori dan I/O, karena biasanya data yang diperlukan pada proses atau pada program tentu ada pada keperluan tentu itu besar, misalkan katakanlah contoh transfer data pada jaringan gitu ya, itu kan datanya dalam bentuk paket ya, satu paket katakanlah setengah kilo atau 512 byte. Nah, ini nanti kalau ditangani oleh CPU langsung akan memboroskan waktunya CPU, sehingga perlu digunakan atau dikerjakan oleh peralatan lain ya. Jadi itu salah satu cara untuk supaya kinerja dari komputernya efisien ya. Maka kalau ada transfer data yang besar ini maka akan ditangani oleh peralatan khusus namanya DMA, Direct Memory Access. Nah, jadi fungsinya ini sebagai modul tambahan di dalam bus yang fungsinya nanti akan mengendalikan transfer data antara memori dan I/O yang mengambil alih fungsi CPU ya. Jadi fungsi CPU-nya nanti untuk pemindahan data memori I/O yang jumlahnya besar akan ditangani oleh DMA. Ya, jadi secara mekanismenya nanti DMA akan di set atau diberi data awal, yaitu tentang berapa data yang akan dikirimkan atau akan diterima atau akan ditransfer ya. Kemudian ini data registernya, kemudian ada address register, alamat yang akan dituju ya. Kemudian nanti ada mekanismenya ya, ada kendalinya. Ini secara blok diagram DMA modul seperti ini. Nah, operasinya bagaimana kok bisa melakukan transfer data langsung, padahal busnya bus bersama. Jadi nanti CPU akan memberitahukan kepada DMA controller untuk melakukan apakah read atau write, kemudian ini kepada siapa, jadi alamat I/O-nya itu mana, kemudian dari memori alamat berapa dan sejumlah berapa. Jadi, alamat memori yang akan ditransfer itu dari dari memori. Ya, kemudian nanti besarnya berapa. Nah, setelah nanti DMA di start dengan informasi awal ini, maka DMA akan melakukan pekerjaannya untuk melakukan transfer. Ya, dengan cara nanti DMA akan mengendalikan bus. Ya. Jadi
akan ada permintaan dari DMA untuk mengendalikan bus, nanti akan dijawab oleh CPU, silakan digunakan busnya. Kemudian nanti setelah selesai melakukan transfer, maka DMA akan melakukan interupsi bahwa sudah selesai, sehingga nanti penggunaan bus akan di tackle kembali, akan ditangani kembali oleh CPU. Nah, cara yang digunakan itu dengan cara DMA itu akan menggunakan bus itu pada saat tidak digunakan oleh CPU. Yang lalu take over bus for cycle, hanya digunakan untuk satu cycle tertentu. Jadi transfer one byte of data. Jadi setiap saat, setiap cycles ini akan dilakukan transfer satu data. Nah, jadi ini cara yang dikerjakan itu, maka nanti ini akan sedikit menghambat ya, CPU, karena tadi ya harus minta izin kepada CPU, busnya sudah dipakai. Kalau nanti CPU-nya itu akan memakai bus, misalkan bacaan itu kan sedang terhalang oleh DMA, tapi tidak terlalu signifikan. Jadi ini akan menurunkan dari CPU, tapi tidak terlalu signifikan faktor penurunannya, ya, sehingga bisa dilakukan transfer ini secara langsung. Nah, kapan itu? Ya ini. Jadi terjadinya itu istilahnya ada DMA breakpoint, bisa melakukan di sini, bisa melakukan transfer sebelum fetch, bisa melakukan transfer setelah siklus decode, ya. Kemudian juga setelah siklus eksekusi. Setelah siklus eksekusi juga ini setelah selesai menyimpan, ini kan CPU menyimpan hasil, itu berarti kan menggunakan bus. Di antara ini DMA akan menggunakan. Jadi DMA itu akan menggunakan bus itu saat tidak dipakai oleh CPU. Nah, ini. Jadi ada interrupt breakpoint-nya untuk DMA. Ya, DMA ini akan melakukan transfer, kemudian nanti akan melakukan interupsi di sini. Nah, secara konfigurasi sambungan dari DMA itu bisa beberapa. Ini yang pertama, ini nanti DMA hanya ada satu. Setiap transfer dikendalikan oleh DMA yang ini, sehingga nanti misalkan ada dari IO1 ke memori, ya berarti yang terjadi nanti dari IO nanti akan diambil datanya DMA nanti disimpan memori. Dan sebaliknya dari memori dibaca oleh DMA kemudian dikirimkan ke IO. Sementara kalau ada IO lain yang minta, ya nggak bisa, harus gantian ya. Jadi namanya single bus, lalu DMA-nya terpisah sendiri. Sehingga setiap transfer akan memerlukan 2 kali akses bus. Yaitu pertama, DMA akan menggunakan bus untuk hubungan ke I/O. Yang kedua, untuk hubungan ke memori. Atau sebaliknya, pertama hubungan ke memori, kedua ke I/O. Jadi CPU akan terhenti di dalam prosesnya, itu terhenti 2 kali. Ya. Saat DMA menggunakan, berarti CPU nggak bisa. DMA menggunakan I/O, CPU istirahat. Kemudian DMA akses ke memori, CPU juga istirahat. Kemudian yang model kedua, ini setiap I/O punya DMA sendiri. Nah, sehingga ini aksesnya nanti cuma sekali. Akses memori itu cuma sekali. Yaitu aksesnya kalau saat akses ke memori. Karena akses ke I/O-nya itu tidak melewati bus sistem ini, tapi bus I/O sendiri. Dan nanti DMA ini akan tersambung ke I/O lewat bus I/O. Ya, bisa satu I/O punya DMA atau bisa beberapa I/O memiliki satu DMA yang mengendalikan banyak I/O. Jadi ini single bus integrated DMA controller. Jadi DMA controllernya itu terintegrasi pada masing-masing I/O.
bisa saja mensupport satu I/O atau beberapa I/O. Sehingga ini tadi hanya menggunakan satu kali ya transfer menggunakan bus. Jadi ini ya akan lebih cepat karena CPU-nya akan tersuspend hanya sekali saja. Nah, kemudian yang konfigurasi ketiga itu konfigurasi yang menggunakan bus terpisah. Jadi bus sistem untuk memori CPU dan DMA, kemudian bus I/O-nya untuk DMA dengan I/O. Nah, inilah yang konfigurasi yang ada dalam PC seperti ini. Jadi sama, yaitu akan tersuspend sekali pada saat DMA mengakses memori. Tapi DMA-nya ini melayani seluruh I/O yang ada. Nah, ini gambaran dari blok diagram DMA. Ya. Cara kerjanya pada saat ada permintaan akses atau transfer dari memori ke controller, maka nanti DMA akan meminta ke prosesor lewat sinyal, ini namanya sinyal hold request. Jadi dia ingin pegang bus, maka ada permintaan pegang. Ya. Kemudian nanti kalau tadi diizinkan, maka dijawab dengan prosesor, CPU dengan HLDA, hold acknowledge. Nah, maka secara kesambungan ini akan terjadi sambungan antara DMA dengan yang dikendalikan, memori dan I/O. Sementara dari CPU seolah terputus. Awalnya ini ke sini, awalnya ini ke sini. Ya, jadi yang busnya alamat ya tersambung ke CPU, bus data juga tersambung ke CPU. Nah, saat DMA minta bisa mengendalikan transfer, maka busnya tersambungnya ke DMA. Ini ya, ini adalah mekanismenya. Nah, karena mekanisme tadi dengan adanya DMA itu tadi ada waktu yang dipakai oleh DMA itu, sementara DMA itu menggunakan bus, tadi kan CPU harus nganggur, kemudian prosesor menggunakan bus, sebaliknya DMA nganggur. Nah, maka ini karena model seperti itu namanya ini diistilahkan dengan flyby, DMA yang menggunakan cara kerja flyby. Jadi datanya itu sebenarnya tidak disimpan di DMA, tapi lewat saja. Ya, jadi itu dilewatkan dari memori ke I/O atau sebaliknya. Jadi DMA itu hanya melakukan transfer antara I/O dengan memori. Jadi sekali transfer itu sekali I/O, sekali memori. Ya. Jadi tidak bisa dua I/O sekaligus nggak bisa. Ya. Satu-satu gantian. Ya, ini prinsipnya seperti itu. Ya. Contoh di dalam IC-nya menggunakan kode yang 8237, namanya DMA controller yang bisa berisi 4 kanal ini. Artinya tersambung ke 4 I/O, lalu tentu saja jadi setiap saat hanya bisa satu I/O yang aktif ya, jadi harus diprogramkan. Nah, inilah tentang I/O modul, mulai dari peralatan, kemudian pengendali I/O-nya namanya I/O modul, kemudian cara mentransfer data antara I/O dengan memori yang dilakukan secara langsung tidak oleh CPU, menggunakan namanya DMA. Oke, saya kira untuk I/O kita cukupkan sekian dulu, kita sambung dengan materi yang lain. Terima kasih.